Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita masuk pada pelajaran 2 yang berjudul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Namun, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah bersama. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini, hari ini, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita lanjutkan membaca surah-surah pendek yang dimulai dari surah Al-Bayyinah sampai dengan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Baik anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini yang akan kita bahas adalah ketika bumi berhenti berputar. Ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Di antaranya yang pertama, makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah makna hari akhir. Apakah itu hari akhir? Kita akan membahasnya secara lebih jelas pada pertemuan kali ini. Amati gambar berikut. Baik anak-anakku sekalian, yang kalian lihat itu ada beberapa gambar, di antaranya ada gunung meletus, rumah terbakar, banjir, tanah longsor. Ini adalah bencana alam atau musibah. Nah, apakah ini termasuk tanda-tanda hari akhir ataukah bisa dikategorikan sebagai hari akhir? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ketika gunung memuntahkan awan panas, Indonesia adalah negeri kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung, masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tidak mengungsi, akan berbahaya. Sebagaimana gambar yang di awal, ada gambar gunung meletus. Ya, terjadinya gunung meletus adalah peristiwa alam, atau bisa juga disebut sebagai bencana alam. Dan ini sangat sering terjadi di negara kita Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memiliki banyak gunung. Ada Gunung Semeru, ada Gunung Rinjani, ada Gunung Api, ada Gunung Klotok, ada Gunung Kerinci, dan lain sebagainya. Banyak sekali gunung-gunung yang berada di Indonesia dan banyak juga yang masih aktif. Artinya aktif itu bisa meletus kapan saja. Karena ada beberapa gunung yang tidak aktif, itu tidak membahayakan. Tapi kalau gunung yang masih aktif, yang di dalamnya masih menyimpan lahar panas, itu bisa meletus kapan saja. Beberapa waktu yang lalu di Gunung Kelut, daerah Jawa Timur, Kediri, Gunung Kelut memuntahkan isinya sehingga membuat daerah sekitarnya menjadi gelap, dipenuhi dengan abu vulkanik. Karena kejadian itu kemudian masyarakat diungsikan. Kemudian masyarakat diminta untuk pindah sementara. Karena apa? Karena kalau tidak diungsikan, tidak dipindahkan sementara, itu akan membahayakan. Asap yang dihirup oleh masyarakat akan membuat gangguan pernafasan dan lain sebagainya. Peristiwa gunung meletus adalah peristiwa yang banyak digambarkan di dalam Al-Quran sebagai peristiwa ketika hari kiamat tiba. Tapi belum tentu ketika ada gunung meletus kemudian itu terjadi hari kiamat, belum tentu. Tetapi ketika kiamat tiba, itu sudah dapat dipastikan banyak gunung-gunung yang akan meletus di seluruh dunia ini.
bukan hanya di Indonesia. Oleh karena itu di sini disebutkan, diberikan contoh peristiwa gunung meletus. Gunung api meletus memuntahkan banyak material, batu-batuan, besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Yang sering disebut sebagai wedhus gembel ya, kata orang Yogyakarta, kata orang Jawa Tengah. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya yang sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya yang sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tuanya dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sughra, kiamat kecil bagi manusia. Baik anak-anakku sekalian, dari cerita ini, cerita si Udin ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya terjadinya gunung meletus itu bisa dikategorikan sebagai kiamat. Tapi bukan kiamat yang sesungguhnya, tetapi kiamat yang kecil, kiamat sughra namanya. Ada bencana alam, ada orang meninggal, ada peristiwa gempa bumi, itu bisa dikategorikan sebagai kiamat sughra, kiamat yang kecil, merusak hanya di beberapa wilayah atau tempat saja, bukan seluruh dunia, bukan seluruh alam semesta. Itu namanya kiamat sughra. Baik, lalu kemudian apa sih makna hari kiamat atau hari akhir itu? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Yang dimaksud di sini adalah kiamat yang sesungguhnya, kiamat yang menghancurkan alam semesta beserta isinya. Kiamat ini ditandai dengan malaikat Israfil meniup trompet sangkakalanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat tidak tahu kapan terjadi, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum kiamat itu terjadi, ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Kalau tanda-tanda itu sudah muncul, sudah ada, kemungkinan kiamat sebentar lagi. Kita harus yakin kiamat itu akan terjadi, karena terjadinya hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika hari akhir tiba, ketika kiamat tiba, tak satu pun makhluk di dunia ini hidup. Bahkan malaikat pun juga ikut mati. Semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan para malaikatnya kembali, kemudian membangkitkan para manusia dan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah padang atau lapangan yang luas sekali, sejauh mata memandang. Di sana tidak ada bebukitan, tidak ada tumbuhan
yang ada hanya tanah gersang. Maka siapa yang memiliki amal baik akan selamat dan akan mendapatkan naungan untuk tempat berteduh. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki amal, mereka akan merasa kepanasan. Karena apa? Pada waktu itu, matahari hanya berjarak 1 jengkal di atas kepala manusia. Coba bayangkan anak-anakku sekalian, saat ini matahari berada jauh sekali dari kita. Namun seringkali kita merasakan kepanasan. Apalagi ketika di padang mahsyar kelak, matahari hanya sebatas jengkal dari kepala manusia. Masya Allah. Tapi jangan khawatir. Bagi orang-orang yang beriman akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbanyak amal-amal bagus saat kita berada di dunia, agar kelak di hari akhir kita memiliki bekal untuk menuju tempat yang lebih abadi, yaitu akhirat. Tiap manusia mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatannya yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterima atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Jika amal kebaikan lebih banyak, surga telah menanti. Jika amal keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Ini adalah gambaran manusia setelah dibangkitkan dari kubur, yaitu mereka akan dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar. Manusia pada kala itu, pada saat itu mereka sibuk dengan memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli bagaimana anaknya, mereka tidak peduli bagaimana keluarganya, suaminya, istrinya, pamannya, kakeknya, neneknya, dan lain sebagainya. Kenapa? Semua pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Walaupun mereka punya anak, mereka tidak lagi peduli dengan anaknya. Tidak seperti saat ini kita di dunia. Orang tua kita, ibu kita, bapak kita masih peduli kepada kita. Ketika kita sakit, mereka buru-buru mengantarkan kita ke rumah sakit. Ketika kita lapar, mereka akan memasakkan untuk kita. Ketika kita haus, ketika baju kita kotor, mereka akan siap sedia menyucikan untuk kita. Tapi tidak ketika di padang mahsyar. Semua akan disibukkan dengan amalnya sendiri-sendiri. Mereka akan bingung dengan kondisinya masing-masing. Karena pada saat itu, orang lain tidak bisa menolong kepada orang lain. Orang-orang yang ada pada saat itu akan bingung dengan kondisinya sendiri. Maka, beruntunglah mereka yang banyak amal baiknya. Mereka memiliki bekal untuk dibawa pada hari akhir itu. Orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang banyak amal baiknya, mereka akan merasa damai, mereka akan merasa tenang, tidak perlu khawatir. Karena mereka sudah memiliki banyak bekal. Tapi orang-orang yang merasa dia tidak memiliki amal sekali, mereka akan kebingungan. Mereka akan sedih, mereka akan menangis, mereka akan meronta, mereka akan teriak, bingung dengan kondisinya. Oleh karena itu, sekali lagi anak-anakku sekalian, mumpung kita masih di dunia ini, kita perbanyak bekal kita untuk bekal di hari nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di tempat yang mana luasnya tidak terkira. Semua manusia dikumpulkan pada hari itu. Dari zamannya Nabi Adam sampai dengan zaman akhir nanti, orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Coba bayangkan betapa banyak manusia yang akan dikumpulkan di sana. Walaupun sebanyak itu, mereka tidak akan ada yang mempedulikan satu sama lain. Mereka akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Apakah saya baik ataukah saya buruk? Oleh karena itu, perbaiki perilaku kita dari sekarang. Agar ketika hari kiamat tiba, kita sudah memiliki bekal yang kita bawa ke padang mahsyar. Agar kita nanti memiliki bekal yang kita bawa di hari akhir nanti.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, itulah sekilas tentang pembahasan hari akhir. Insya Allah, pada pertemuan selanjutnya, Bapak akan melanjutkan pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.